Mereka bukan wakil rakyat, mereka kumpulan-kumpulan bajingan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Di tengah kondisi politik yang semakin panas, netizen yang budiman kembali ramai menyerukan pembubaran DPR. Gelombang kritik ini muncul sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kinerja para wakil rakyat yang dianggap jauh dari harapan. Masyarakat menilai DPR kerap menimbulkan kontroversi, mulai dari kenaikan tunjangan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi hingga pernyataan-pernyataan sejumlah anggota DPR yang justru memicu kemarahan publik. Seruan pembubaran DPR di media sosial pun menggema, seolah menjadi simbol ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga yang seharusnya memperjuangkan aspirasi mereka. Fenomena ini bukan yang pertama kali terjadi, sebab DPR telah berulang kali terseret dalam pusaran kontroversi. Mulai dari polemik revisi undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, drama politik di balik sidang paripurna, hingga sikap anggota DPR yang kerap terkesan jauh dari realita masyarakat. Akumulasi kekecewaan inilah yang membuat pembubaran DPR terus mencuat. Bagi publik, kritik keras tersebut menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kesabaran terhadap sikap wakil rakyat sudah berada di titik batas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih, lu lihat nih, wakil ketua DPR Sumringah tunjangannya naik. Terus dia bilang, mungkin Menkyu kesian sama kita. Tolol! Lu sama temen-temen lu yang DPR tuh sama aja, sama-sama tolol. Yang gaji lu itu tuh bukan Sri Mulyani, PA. Tapi kita nih, rakyat yang gaji lu itu semua. Yang diperes keringet dan darahnya buat bayar pajak. Kagak ada empati statement lu. Tuh pajak digenjot abis-abisan cuma buat manjain lu pada, buat mobil-mobil mewah lu pada, buat fasilitas-fasilitas mewah lu pada, dan semuanya itu pada akhirnya dibebankan pada rakyat. Pakai Sumringah, mungkin Bu Menteri kasihan sama kita. Ya, basa-basi lu bangsat. Lagi rame banget isu bubarkan DPR. Sebenarnya, meskipun ratusan ribu atau bahkan jutaan rakyat Indonesia yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, kalau tujuannya membubarkan DPR itu perihal yang sangat sulit. Atau ada narasi memaksa presiden untuk mengeluarkan dekret presiden dalam konteks pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga narasi yang keliru. Kita lihat kalau dalam Undang-Undang 1945, DPR itu punya kedudukan penting untuk membuat undang-undang. Kemudian pada pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan atau memberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa narasi dekret presiden itu muncul? Kita tahu kalau dekret presiden itu untuk kejadian luar biasa, tetapi sifatnya terbatas. Jadi dekret presiden itu dikeluarkan kalau misalnya terjadi perang, atau untuk mengisi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, atau kalau adanya krisis di negara ini, maka presiden boleh mengeluarkan dekret karena sifatnya tadi luar biasa dan terbatas. Nah, dalam konteks membubarkan DPR, presiden tidak punya hak dan kewenangan karena kita menganut sistem presidensil. DPR dan presiden itu kedudukannya setara. Kalaupun kita masyarakat Indonesia memaksa untuk pembubaran DPR, maka ini akan sangat sulit karena mengharuskan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang aku beri solusi. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia di tengah kondisi politik dan kondisi kinerja DPR saat ini? Bukan pembubaran DPR, melainkan rekonstruksi ulang kinerja DPR. Bubarkan DPR, waduh lagi rame nih di media sosial ini. Tanggal 25 Agustus akan ada pergerakan rakyat untuk membubarkan DPR. Mau ngapain bos? Kalau kalian berdemo untuk undang-undang perampasan aset, kemungkinan saya akan ikut. Tapi kalau untuk membubarkan DPR, aduh saya gak ikutan, kalian aja deh tuh. Yang namanya pemerintahan itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu semua saling bekerja untuk mengontrol pemerintahan. Kalau kalian ke Jakartanya untuk undang-undang perampasan aset, tanpa disuruh saya juga ikut. Tapi kalau untuk membubarkan DPR, saya agak ikut-ikutan, kalian aja deh tuh. Tinggal boleh di kampung, tapi otak harus ngotak, nggak bisa. Kalian berdemo lah untuk undang-undang perampasan aset. Jadi rakyat itu jangan mudah diadu domba. Rakyat jangan mudah dibentur-benturkan dengan pemerintah untuk kenaikan pajak. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk pengusaha-pengusaha.
ya, untuk oknum-oknum pejabat yang memang hartanya banyak. Jadi rakyat dibentrokan sama pemerintah. Kenaikan pajak PBB, jelas lah yang jadi beban itu siapa? Pengusaha. Kenaikan pajak industri siapa? Pengusaha. Kalau rakyat mana ada? Kayak saya, berapa sih kenaikan pajak saya? Nggak ada, karena bandar saya nggak ada. Situ mikirnya. Jadi para oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pengusaha ya, dibentrok-bentrokan lah menggunakan buzzer biar rakyat bergerak, biar pajak nggak jadi naik. Receh gitu bilangin. Kalau untuk masalah seperti itu receh. Jadi untuk para mahasiswa, untuk para rakyat yang ingin ke Jakarta tanggal 25 Agustus, bergeraklah untuk undang-undang perampasan aset, bukan untuk membubarkan DPR. Hati-hati aja lah di jalan. Saya emang gak ikut-ikutan, kalian aja lah kabar-kabari ya. Kalau memang ada pergerakan untuk undang-undang perampasan aset, DM saya ikut. Tapi kalau untuk membubarkan DPR, saya nggak ikut. Kalau ditanya apakah DPR RI layak dibubarkan, oh sangat layak, nggak ada gunanya. Disitulah sarang penjahat itu, disitulah semua kong kali kong itu DPR RI. Mereka bukan wakil rakyat, mereka kumpulan-kumpulan bajingan. DPR RI itu kumpulan-kumpulan bajingan itu. Tengok gaji mereka berapa per bulan, tunjangan segala macam. Ada mereka pikir nasib rakyat? Tidak. Joget-joget mereka kan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Tinggal menunggu waktu ajanya, menunggu komando, menunggu donatur. Ya, nggak peduli aku. Apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Ya, tinggal menunggu amarah rakyat ajanya nih. Pelan-pelan meledak. Ya, nggak ada lagi. Fungsi DPR itu untuk rakyat nggak ada lagi. Ya, mereka hanya membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan siapa yang memberi keuntungan kepada mereka. Ya, pejabat-pejabat pemerintah, ya. Itu aja. Rakyat nggak mereka pikiri. Mereka mendekati rakyat hanya masa-masa kampanye. Datanglah itu, masuk gorong-gorong lah itu, muluk-muluk orang-orang yang di pasar lah ini, DPR bajingan ini. Ya, penuh kepalsuan semua. Jadi kalau ada anggota DPR datang ke tempat kita, ke dapilnya, masa-masa kampanye atau ketika dia ada perlu sesuatu, ludahi aja. Kalau aku nanti pasti keludahi. Nah, cakep. Ada rupanya sekarang DPR yang udah duduk itu kembali ke dapilnya, melayani masyarakat di dapilnya, bertanya atau bersilaturahmi kepada masyarakat di dapilnya. Nggak ada kan? Joget-joget semua kan? Lihat tunjangan-tunjangan DPR itu. Nggak ada otak semua itu. Apa mau kalian penjarakan aku? Main, kayak kucing semua. Ya, suruh main. Aku udah gila, udah gelap aku. Ya, pokoknya siapa yang mau menangkap aku, tangkap. Tapi ya aku pasti melawan. Aku gak ada salah. Aku mengkritik orang-orang yang harusnya bekerja untuk rakyat. Kalian dipekerjakan rakyat, gaji kalian dari rakyat, tapi lupa diri kalian para bajingan. Ya, DPR, menteri-menteri, ya, semuanya itu pemerintah, lupa diri kalian semua. Kalian digaji rakyat kalian, tapi rakyat yang kalian injak-injak, kalian zolimi. Lupa diri kalian semua. Lagian wajar sih kalau gaji mereka gede, siang malam kerja sampai lupa makan, lupa tidur hanya untuk apa? Untuk Indonesia emas. Lah, 78 juta dari mana, Pak? Gimana sih hitungannya? Berarti dalam sebulan ada 30 bulan, begitu? Lupa ya, gue nggak ngerti nih maksudnya itu 3 juta per hari apa 3 juta per bulan. Tapi ya, anggota DPR itu rata-rata kan udah punya rumah. Lagi kalau misalkan dikasih rumah dinas, otomatis nggak akan kepake dong, jarang ditempatin. Mendingan uang tunai aja, jadi bisa dipakai buat yang lain, bener nggak Pak? Udah gitu, tunjangan bensin naik jadi 7 juta, tunjangan beras sampai 12 juta. Lu bayangin, tunjangan beras doang 12 juta. Pertanyaannya adalah, lu makan beras apa? Sebulan bisa habis berapa karung? Gua tanya. Ente mukbang, nyemilin beras. Buset, lagian ya beras 20 kilo sebulan itu belum tentu habis. Harganya pun sekarung tuh 20 kilo, nggak mungkin nyampe 1 juta. Adapun harganya 1 juta itu udah dapet beras yang kualitasnya bagus banget. Lagian ya, seefisiensi gaji kalian itu gak akan pernah nombok. Kan ada dana aspirasi, dana dapil. Dana aspirasi aja menyentuh 450 juta dan itu 5 kali dalam setahun. Dan lu tahu 450 juta dana aspirasi itu udah beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang gue nggak tahu ya. Itu bukan gue yang ngomong ya, tapi Mbak Kade yang ngomong. BTW kalau sekarang dana aspirasinya berapa, Pak? Lagian wajar sih kalau gaji mereka gede, siang malam kerja sampai lupa makan, lupa tidur hanya untuk apa? Untuk Indonesia emas. Itu bukan perkataan gue, tapi perkataan si Yohanes nih.
Gus Dur pernah berkata, jika tikus penuhi lumbungmu, bakar lumbungnya. Dan baru-baru ini ada salah satu anggota DPR, dia mengeluarkan statement bahwa orang yang berteriak bubarkan DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Harusnya kalian anggota DPR itu sadar, ketika ada statement seperti itu, kalian harusnya berefleksi diri bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja kalian itu buruk. Makanya ada statement seperti itu. Dan langkah cerdas yang perlu dilakukan adalah, ini loh anggota DPR, ini loh wakil rakyat, ini loh kita kerja untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia. Harusnya itu yang ditunjukkan. Faktanya apa? Akhir-akhir ini banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh anggota DPR. Ketika rapat, ada yang sibuk main game. Ketika rapat, ada yang asik berpegangan tangan. Bahkan ada yang joget-joget kayak orang yang tidak pernah bergembira. Terlalu payah. Bahkan ketika ditanya mengenai anggaran, matematikanya pun untuk ukuran anak SD, itu orang yang baru belajar memahami matematika. Dengan kemampuan seperti ini dipilih menjadi anggota DPR. Itu apa? Jadi dengan statementnya Gus Dur tadi, apakah perlu dibakar? Atau kita perlu memfilter, perlu disaring mana yang bagus untuk tetap bertahan dan mana yang gak usah? Apakah itu atau tetap pada statementnya Gus Dur?